Kakung bati bingung, jangar jenggiung, ku harga nu melambung. Hirup terobah, susah jeung susah, asa beuki parah, kitu kieu sarba salah. Wakil rakyat, unggal usik rapat, soal rakyat, atas nama rakyat. Wakil rakyat, unggal usik rapat, demi rakyat, cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat, wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, gening rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, arah ranjen dipilih ku rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Indah dari Fakta Hukum Indonesia dengan podcast DPRD, ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengurai isu aktual, memberikan solusi konkret, serta membangun kesadaran publik tentang peran Komisi 1 DPRD dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas pemerintah daerah. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Rudy Heriansa, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Wakil Ketua Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Boleh nggak memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum tahu nih anggota DPRD kita hari ini sosoknya siapa? Ya, Mbak Indah, baik. Makasih sudah mau kita berbincang-bincang. Nama saya Rudy Heriansa, anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi PDI Perjuangan. Sementara ini dipercayakan menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Sudah periode yang kedua ini. Luar biasa loh Pak, udah kepilih untuk 2 kali ya Pak ya? Biasa di luar. Berarti banyak kesan dan pesannya ya Pak. Kita langsung aja ya Pak ya ke untuk tanya-tanyanya nih Pak. Boleh cerita sedikit nggak Komisi 1 itu dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di Kota Bekasi ini perannya seperti apa sih Pak? Ya, Komisi 1 atau di DPRD ini ada komisi 1, 2, 3, dan 4 masing-masing mempunyai voksi yang berbeda-beda dan mitra kerja yang juga berbeda-beda. Kalau Komisi 1, voksi kita adalah, bidang kita adalah bidang pengawasan. Salah satunya adalah bidang pengawasan. Kalau Komisi 1, bidang pengawasan adalah hukum, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat gitu ya. Masalah mengawasi perencanaan kerja dan mengawasi juga APBD Kota Bekasi, gitu kan. Kemudian juga mencakup mitra kerja beberapa dinas, ada DB PMST, kemudian juga ada Satpol PP, ada Damkar, ada Dukcapil gitu ya, dan beberapa dinas yang terkait, dan artinya kita mengawasi. Pak Rudy, boleh cerita sedikit nggak
sekarang ini Pak Rudi di Komisi 1 ya kan, tadi kan cerita soal apa, mengawasi bidang hukum pemerintahan gitu. Yang menjadi sekarang urgensi untuk Komisi 1 itu apa sih, Pak? Ya, Komisi 1 kan memang tupoksinya dalam mengawasi bidang pengawasan hukum, pemerintahan, dan sosial ya, masyarakatnya. Jadi ya sesuai tugas kita di Komisi 1 adalah mengawasi bidang kepemerintahan, artinya sesuai rancangan, mengawasi perancangan Perda dan mengawasi serapan dari APBD di Kota Bekasi. Kita juga mengawasi kinerja dari yang telah kita sepakati dari rancangan peraturan daerah, sepakati dengan mitra-mitra kerja kita tadi di Komisi 1, ada DPP MPTSP, kemudian juga ada Dinas Dukcapil, kemudian juga ada Diskominfo gitu ya, kemudian juga ada Damkar di situ, kemudian juga Sekretariat Daerah di DPRD Kota Bekasi ini juga menjadi fokus pengawasan tentang bagaimana kinerja di masyarakat. Jadi kita menyerap aspirasi Komisi 1 kan juga salah satunya adalah mengawasi bagaimana menindaklanjuti aspirasi masyarakat, laporan-laporan masyarakat, kemudian bagaimana bisa, artinya masyarakat di Kota Bekasi ini bisa mencapai tingkat kepuasan tentang pelayanan pemerintahan yang ada di Kota Bekasi. Berarti untuk DPRD sendiri terkait MPTSP yang tadi Bapak sebutkan, DPPT MPSP satu atap pelayanan masyarakat, satu atap, itu kan perizinan yang ada di Kota Bekasi. sorotan untuk DPRD sendiri untuk apa, dinas tadi itu seperti apa, Pak? Ya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik untuk perizinan agar Izin, ya, Pak. Mudah mendapatkan izin di Kota Bekasi, apakah itu izin membuat usaha gitu ya, atau membuat hal-hal yang mempermudah agar pengusaha gitu ya di Kota Bekasi bisa mendapat pelayanan yang terbaik, baik dari dinas-dinas yang terkait dengan apa yang dilayani di DPPTMSP itu di Kota Bekasi. Jangan sampai masyarakat mau pengusaha mau berinvestasi di Kota Bekasi sulit mendapatkan izinnya aja. Betul. Mendapatkan izin, mendapatkan kenyamanan, ini yang memang sudah kita koordinasikan, dan kita juga artinya sudah sepakat dengan mitra-mitra kerja kita, terutama di eksekutif, agar di Kota Bekasi ini mudah untuk mendapatkan izin. Kemudian juga ada kepastian hukum, karena juga kita menyangkut bidang hukum nih di Komisi 1 sesuai tupoksi kita. Kemudian juga tentang bagaimana ketertiban umum di Kota Bekasi agar bisa dipatuhi bersama nih sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Tentunya juga dukungan dari masyarakat apabila ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai Perda, apa itu kita awasi dan kita tegur untuk sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi, dan masyarakat yang baik yang sudah tahu ataupun belum tahu wajib mensosialisasikan aturan-aturan atau rancangan-rancangan aturan perda-perda yang ada, supaya masyarakat juga taat melaksanakan. Kemudian juga OPD yang melaksanakan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya itu juga mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati, yang sudah disepakati bersama. Kalau menyimpang dari hal-hal itu yang akan menimbulkan konflik, nah itu yang kita yang akan memanggil gitu ya, dan mengingatkan agar dilaksanakan. So, kalau sudah tidak
mengikuti aturan ya, sesuai Perda atau Perwal atau Kepwal, ini pasti biasanya masih bakal banyak konflik. Berarti tugas DPRD hanya mengawasi dan memanggil ya, memberi teguran, tapi untuk sifat yang hukuman dan segala macamnya bukan kewenangan DPR. Ya, hukum kan kita juga sudah artinya bekerja sama nih, dengan rancangan peraturan daerah itu kan tentunya ada aturan pidana gitu kan. Hukum itu tentunya sudah kita juga berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, polisi apabila ada hal-hal yang berakibat pidana. Jadi itu sebetulnya kita adalah fungsi koordinasi dengan stakeholder yang ada di OPD agar Kota Bekasi ini bisa kegiatan dari pemerintahan di Kota Bekasi ini bisa berjalan dengan baik. Tadi Diskominfo sendiri kalau untuk pengawasan dari evaluasi dan target kerjanya dari DPRD untuk Diskominfo sendiri seperti apa, Pak? Ya, rancangan-rancangan kerja renja-renja dari setiap OPD yang ada di bawah pengawasan Komisi 1 atau mitra kerja dari Komisi 1 itu ya termasuk dari Diskominfo. Ya, bagaimana Diskominfo ini melaksanakan kegiatannya yang sudah diatur di rencana kerjanya ini ya sesuai, misalnya memberikan informasi-informasi untuk masyarakat dengan baik setiap ada kegiatan, kemudian juga apabila ada informasi-informasi buat masyarakat Kota Bekasi, seperti juga ada pemasangan wifi untuk masyarakat, kemudian juga ada informasi yang artinya tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan di masyarakat Kota Bekasi juga kan ini kan juga banyak nih kan hoak gitu kan, pemberitaan hoak atau situs-situs yang nggak benar gitu ya, itu juga topik bagaimana informasi di Kota Bekasi ini diawasi gitu dengan baik dari hal-hal yang misalnya ya negatif, kemudian isu-isu sara atau apa, pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan bidang dari tugas masing-masing OPD termasuk Diskominfo itu ya kita adunya tentunya juga artinya kita menampung aspirasi masyarakat atau pengeluhan-pengeluhan masyarakat tentang dari apa yang terkait dari OPD-OPD yang menjadi mitra kerja di Kota Bekasi. Fungsi anggota DPRD baik di Komisi 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya juga adalah satu sinergitas kita dengan pemerintah di Kota Bekasi, bagaimana peran dari anggota DPRD juga di masing-masing komisi itu harus juga memberikan kontribusi yang positif untuk mitra kerjanya, nggak cuma mengkritisi doang gitu loh, nggak cuma menjustifikasi atau menghukum orang, kita kan bukan hakim, tapi memberikan solusi yang terbaik sesuai kesepakatan dengan mitra-mitra kerja yang kita sudah sepakati bersama, saling mengingatkan lah, saling mengingatkan karena memang bidang DPRD ini adalah pengawasan, fungsi budgeting, peraturan daerah gitu ya. Nah ini yang juga kita jaga konsistensinya, bagaimana setiap mitra kerja di Komisi 1 ini harus membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Betul. Terus menurut Bapak di Komisi 1 peran Bapak dengan sinergi tadi dengan pemerintah kota, apakah sudah berjalan dengan baik menurut pandangan Bapak? Ya, selama di periode 2024 dan 2025 ini kita sudah banyak melakukan koordinasi juga dengan mitra kerja di Komisi 1 gitu. Ya kita panggil rapat dengar pendapat gitu ya, rapat bagaimana melihat dari
sesuai dengan rencana-rencana kerja. Kan kita setiap tahun memberi setiap mitra kerja dari dinas-dinas dari OPD yang menjadi mitra kerja Komisi 1 ini kita evaluasi ada 3/3 bulan, kecuali ada hal-hal yang istimewa seperti adanya aduan-aduan dari masyarakat di Kota Bekasi yang tidak terlayani dengan baik dari mitra-mitra kerja. Nah, ini kita panggil khusus untuk kita dengar dan kita klarifikasi. Kemudian per 3 bulannya kita melakukan juga evaluasi apa yang sudah dijalankan oleh mitra kerja, evaluasi yang sudah dijalankan ke masyarakat, bagaimana penyerapannya, gitu kan ya. Bagaimana apakah program-program yang disampaikan sesuai rencana kerja masing-masing mitra kerja Komisi 1 ini sudah baik dilaksanakan atau sudah sesuai dengan apa yang program yang mereka sampaikan pada saat pengajuan anggaran, pembuatan rencana kerja dan pengajuan anggarannya. Ini kan kita bahas di masing-masing OPD mitra kerja di Komisi 1 itu kira-kira ada 11 atau 12 OPD yang ada di Komisi 1. Tentunya di komisi-komisi lain pun juga dengan demikian. Jadi kita memang sudah ada pembatasan masing-masing yang menjadi mitra Komisi 1 itu apa-apa saja gitu kan. Nah, itu kita fokus ke itu. Adapun hal-hal yang tidak menyangkut di Komisi 1 ya kita pertimbangkan ke teman-teman yang ada di Komisi 2, 3 ataupun 4. Biasanya yang tadi Bapak sampaikan 3 bulan, maksudnya masa evaluasi itu. Yeah. Berarti kan OPD itu punya target kerja ya, antara mungkin 1 sampai 5 ya gitu. Yeah. Nah, yang mungkin dari evaluasinya Komisi 1 poin 1 sampai 2 pekerjaan itu sudah dilaksanakan dan berhasil. Yang andai kata misalnya 3 ini tidak dijalankan, itu apakah menjadi rencana kerja berikutnya ataukah dianggap program ini tidak berhasil? Ya tentunya sebagai layaknya sebuah rencana program kerja, ini kan biasanya di setiap OPD kita evaluasi per tahun lah ya, dengan sesuai dengan RPJMD yang ada. Biasanya mereka membuat bisnis plan itu, rencana kerja dan rencana anggaran itu sampai 5 tahun disesuaikan dengan RPJMD pemerintahan di Kota Bekasi. Jadi per setiap setahun itu dari serapan itu, dari anggaran atau program-program kerja yang dibuat di masing-masing OPD itu kita paling tidak minimal 3 bulan sekali itu kita ajak lagi duduk bareng gitu ya, kita sharing lagi yang mana-mana sudah, kemudian juga yang mana-mana kita rasa program-program yang tidak efektif kita bisa usulkan untuk dirubah untuk di tahun berikutnya. Artinya kita bersinergi untuk saling membangun Kota Bekasi gitu ya. Tidak hanya mengawasi saja, tapi tidak juga memberikan solusi yang baik. Nah, fungsi dari DPRD adalah baik legislatif, eksekutif, harus semuanya bekerja secara sinergi, bukan cuma mengkritisi saja atau mengawasi saja, bahkan ya bisa memberikan pengawasan, bisa memberikan masukan solusi yang kedepannya tentunya bisa meningkatkan PAD, efektif dan meningkatkan PAD di Kota Bekasi. Itu ya, kita komitmen kita di Komisi 1 bahwa kita adalah partnership gitu. Jadi artinya tidak merasa bahwa kita cuma mengawasi saja gitu kan, memberi atau kritik-kritik yang tidak ngebangun. Kita ingin Komisi 1 ini menjadi teman atau teman sinergi, teman bekerja dari semua yang terkait OPD yang ada di Kota Bekasi yang masuk dalam pengawasan di Komisi 1 juga bisa happy gitu. Artinya kita bersama, ya artinya partnership lah, saling menguntungkan lah untuk pembangunan di Kota Bekasi. Dan salah satunya tadi kan ada Dukcapil ya Pak, yang keluhan masyarakat itu ke Dewan itu atau ke mungkin OPD terkait di area Dukcapil itu seperti apa Pak? Apakah KK yang double-double atau KTP yang sulit atau NIK yang
apa gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Komisi 1? Iya, keluhan-keluhan warga yang mengenai tentunya administratif ya dari Dinas Dukcapil ini. Dinas Dukcapil ini juga cukup penting bahwa mereka melihat pertumbuhan penduduk yang ada Padat di banget, Kota Pak. Bekasi yang padat, kemudian juga inovasi-inovasi di Dukcapil, yakni seperti pembuatan warga Bekasi, warga pendatang nih yang masalahnya ini sebetulnya sekarang. Warga pendatang yang tidak memiliki KTP. Kemarin juga sekarang sudah ada aturan, sudah dibuatkan juga aturan daerahnya yang kalau sudah tinggal 1 tahun di Kota Bekasi, warga-warga pendatang diharapkan untuk membuat KTP Bekasi gitu, supaya bisa mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Kan karena kan repot nih kalau umpamanya mereka nggak punya BPJS, datang dari ini apabila sakit di sini ya kitanya nanti yang jadi pusing. Jadi apa kegiatan infrastruktur atau peralatan atau ada artinya untuk mempermudah bagaimana pendudukan ini bisa tertata dengan baik, ini juga artinya kita juga perhatikan sesuai juga rencana program kerja dari Dinas Dukcapil juga. Tapi kan sementara ini juga sudah cukup baik, tidak ada hal-hal yang kurang positif yang dilakukan. Saya lihat Dukcapil juga tanggap untuk bagaimana masyarakat di Kota Bekasi ini ya artinya tidak dapat lonjakan penduduk luar daerah yang datang dengan tidak berKTP Bekasi. Di Bekasi kan sudah ada program bagaimana yang tinggal di Kota Bekasi sudah setahun ini kalau bisa harus punya KTP Bekasi gitu, tidak lagi liar-liaran gitu ya. Ini kan juga bisa menimbulkan kerawanan. Iya, betul. Ini yang salah satu OPD-nya juga termasuk sekretariat daerah ya, Pak? Ya. Komisi 1 mengawasi apa kinerjanya sekretariat daerah tuh, Pak? Iya, artinya penggunaan anggaran gitu di Kota Bekasi gitu ya, bagaimana juga memfasilitasi gitu ya kegiatan-kegiatan anggota DPRD, kemudian juga membuat rancangan kerja untuk artinya bagaimana DPRD Kota Bekasi juga bisa menjadi salah satu kegiatan atau salah satu tempat yang bisa menjadi kunjungan dari teman-teman di DPRD di kota lain. Karena kan banyak juga manfaatnya apabila bisa meningkatkan PAD juga. Apabila orang senang ke Bekasi, paling tidak hotel-hotel gitu ya, atau apa bisa menjadi tempat mereka juga menghasilkan PAD. Kemudian rencana-rencana kerja dari sekretariat DPRD di Kota Bekasi juga bagaimana juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang membuat Kota Bekasi ya DPRD, rumah rakyat di Kota Bekasi ini menjadi rumah rakyat yang juga nyaman untuk dikunjungi masyarakatnya atau dikunjungi juga dari teman-teman dari daerah lain di luar Kota Bekasi. Itu kan banyak juga manfaatnya ya kalau sampai orang daerah, karena kan banyak juga mereka yang berkunjung dari setiap DPRD yang ada di seluruh Indonesia ini bisa datang ke Kota Bekasi. Karena Bekasi ini juga unik nih, karena kota Jabodetabek yang kotanya kecil tapi padat penduduk. Iya, pada APBD-nya besar ya. Besar gitu. Itu yang tertarikan tuh kenapa di Kota Bekasi ini bisa. Kita juga berharap tentunya masyarakat Kota Bekasi juga bisa memanfaatkan peluang ini nih, peluang bagaimana budaya Kota Bekasi, kemudian juga budayanya macam-macam lah ya, kemudian juga macam-macam rame ya Pak. Makanan-makanan atau kuliner atau pakaian-pakaian budaya Bekasi ini bisa juga menjadi sorotan di daerah lain, seperti daerah lain kan, jadi di Jogja gitu kan, itu kan sudah UMKM juga semakin maju. Bagus, dengan adanya juga kedatangan
dari teman-teman dari daerah lain, kemudian juga menjadi tempat wisata. Karena di Bekasi ini kan tempat wisatanya juga agak kurang karena kita terkendala oleh ruang. Tuh. Terlalu padat gitu. Terlalu padat. Ya. Terus udah gitu masih belum sekarang lagi banyak perbaikan sih, sudah kelihatan banyak. Insya Allah, perbaikan. ya kita yakin lah dengan kepemimpinan Pak Patri dan Bang Haris, Bekasi juga semakin keren sesuai jargonnya gitu. Ya, sudah banyak pembenahan di Kota Bekasi. Yang penting rakyat Kota Bekasi juga turut mendukung program-program pemerintah kota, bukan cuma nggak mengkritisi melulu gitu, tapi nggak memberikan solusi. Itu yang kita ingin. Nggak apa-apa, sebagai masyarakat silakan saja untuk mengkritisi, ya kan, sebagai fungsi kontrol gitu, sama juga anggota DPRD yang lalu melakukan pengawasan gitu ya. Kemudian ketertiban umumnya juga, ketertiban juga bisa membuat Kota Bekasi jadi semakin cantik. Satpol PP juga sebagai penegak perda ini ya, saya lihat juga harus ekstra keras bagaimana melakukan penertiban yang Tadi kan Bapak cerita tuh terkait dengan pengawasan, bersinergi. Terus kan berarti kan ada dampak-dampak dari hal-hal yang ditertibkan gitu kan. Langkah konkret Komisi 1-nya itu seperti apa Pak mengatasi PKL, penertiban PKL, kemacetan, kerawanan sosial gitu. Jadi langkah konkret yang dilakukan oleh Komisi 1 itu apa? ya, tentang penertiban untuk di sebuah kota yang ingin maju ini memang gampang-gampang susah nih, Mbak Indah. Karena masyarakatnya, terutama PKL yang sudah lama menempati merasa punya sendiri ya Pak. Jalur-jalur yang sebetulnya tidak boleh untuk PKL ya, karena memang pertimbangan pemerintah kota bahwa juga membantu rakyatnya. Ya kita diamkan gitu ya, awalnya sudah kelamaan gitu ya, manakala mau ditertibkan, mau galakan dinapikan, ya banyak juga ketidaksenangan. Saya pikir dalam sebuah tata kelola di kepemerintahan daerah, ya hal-hal demikian ada. Cuman memang kita meminta DPRD Kota Bekasi, khususnya juga Komisi 1, agar pada saat juga penggusuran PKL itu juga sudah harus disiapkan juga relokasinya. Jadi sebelumnya ada penertiban pedagang kaki lima, pemerintah kota juga ya kita sarankan untuk di mana akan ditempatkan. Kasian juga kalau mereka juga harus kehilangan pekerjaannya karena situasi sekarang kan juga banyak rakyat juga agak sulit nih. Ya juga termasuk juga membuka dengan kita kan juga punya mitra kerja BKPSDM ya, makanya untuk bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini juga bisa bekerja. Banyak kan sekarang PHK pengangguran nih kan. Ya alhamdulillah kemarin PKK sudah bisa menjadi P3K sudah, dan ini juga ada beberapa ribu lagi yang karena kita juga sudah rapat dengan BPKSDM bagaimana nanti ke depan bahwa tenaga kontak dan honor bisa jadi P3K. Ini juga bukan pemikiran yang artinya bukan juga solusi yang mudah gitu ya. Nah ini kan sudah sejak lama ini berlangsungnya gitu ya. Pak Tri dan Pak Haris ini kan kebagian nih begitu banyak tenaga TKK kita yang ya sebagai manusia ingin juga mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih baik, memikirkan bagaimana bisa menjadi P3K. Ini juga masyarakat juga mohon maklum dan juga dukung, dan ini sudah kita lihat sudah ada progres yang bagus. Pak Wali sudah juga kemarin berkonsultasi juga dengan pusat, baik Mendagri, baik ke Kementerian RB, supaya mereka bisa diangkat menjadi P3K. Ya doakan saja lah. Ini memang juga sudah cukup banyak di Bekasi ini untuk tenaga P3K ya, paling banyak barangkali. Ya selagi masyarakatnya juga memberikan
spirit gitu ya, atau motivasi yang saling membantu pemerintahan kota. Saya optimis bahwa Bekasi ini akan menjadi semakin menjadi kota yang keren. Jadi barometer kedua ya, Pak? Ya, kita berharap juga nih bagaimana pengentasan pengangguran ini juga menjadi pemikiran pemerintah Kota Bekasi. Menurut saya bukan hal yang mudah, karena Bekasi ini juga kan sebetulnya bukan kota industri. Iya. Kita ini kota barang dan jasa gitu ya. Kalau kayak di kabupaten sih banyak industri. Saya pikir bisa. Kita pekerja ya, Pak, Ya, lebih banyak ya pekerja. makanya SDM-nya masyarakat Kota Bekasi harus juga banyak meningkatkan kemampuan. Biar bisa bersaing ya, Pak. Dia bisa bersaing. Sekarang nggak ada lagi cara selain harus bisa bersaing. Karena udah masuk ke era digitalisasi, Iya. jadi dia harus input Iya. lamaran sendiri, memang harus isi sendiri. Nanti pada saat dipanggil, jadi benar-benar memang harus qualified Ya, banget siap. ya, Pak. Ya, artinya ini ranah dari Komisi 4. Di dalam tenaga kerja juga harus banyak membuka hal-hal BLK gitu ya, bagaimana kemampuan dari warga di Kota Bekasi juga bisa semakin meningkat gitu, membuka peluang-peluang kerja gitu ya. Jadi baik di sini kan di Bekasi ini banyak juga industri-industri ya, walaupun tidak sebanyak di kabupaten. Ya, artinya paling tidak ada strategi bagaimana setiap industri yang ada bisa dibuatkan aturan untuk bagaimana masyarakat bisa meminimalisasi penganggurannya. Tapi itu bersinergi juga ya, Pak, Komisi 1 dengan pengusaha-pengusaha itu terkait agar bisa masalah satu tadi kan pengangguran, terus meningkatkan SDM. Peran Komisi 1 ada juga pengawasan dan evaluasinya terhadap industri-industri tersebut. Sebetulnya itu ranah dari Komisi 4 ya. Tapi kita pun sebagai anggota DPRD, wakilnya rakyat, ya bila ada hal-hal yang menyangkut dari kegiatan-kegiatan dari tenaga kerja misalnya, kemudian juga dari keluhan dari permintaan dari masyarakat, itu kita minta Komisi 4 dari komisi yang ada juga untuk memfasilitasi ini gitu, menjembatani perihal. Jadi kita memang ada batasan-batasan mitra kerja gitu kan. Kalau untuk tenaga kerjaan ini kan di Komisi 4. Lantas Pak, Komisi 1 untuk mengawal informasi agar birokrasi pelayanan publik itu lebih cepat dan responsif seperti apa, Pak? Pelayanan publik di setiap OPD yang ada di kita yang juga menyangkut pelayanan publik gitu ya, seperti juga camat, lurah ini juga termasuk dalam pengawasan Komisi 4 ya. Kita melihat bahwa harus cepat, harus melayani warga dengan sebaik mungkin. Bila perlu turun ke lapangan permasalahan. Kan di camat lurah ini banyak juga permasalahan yang ada gitu ya, yang keluhan warga susah untuk mengurus hal-hal ke lurah, camat harus gitu kan. berhari-hari karena ya, atau menangani kasus gitu, atau pemilihan RT atau pemilihan RW di lingkup-lingkup ini yang banyak yang tidak sesuai aturan, ya harus tegas mengatur ya harus mengikuti perwal yang ada, yang sampai terjadi konflik bagaimana menyelesaikan persoalannya, problem solving dan decision making. Nah, bekerja dari pemimpinan yang kita senangnya bahwa pemimpin baik di dinas, di camat, lurah menjadi pemimpin yang disenangi oleh masyarakat, bisa bertindak adil, tegas gitu ya, tidak menzolimi masyarakat. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kalau rapat dengan lurah, pecamat, kemudian dengan OPD lain, supaya bahwa pemimpin yang dipercaya oleh Pak Wali kota di Bekasi ini ya dijalankan dengan amanah dan integritas ya. Jadi kita juga awasi jangan sampai ada pejabat-pejabat yang nakal. Nakal, betul. Berarti termasuk peran Komisi 1 juga tuh Pak, mengawasi pejabat-pejabat yang nakal setingkat Iya, karena kita juga mengawasi kinerja. Kita bisa, kalau apabila ada pengaduan, apalagi laporan masyarakat, hal-hal pelayanan dari aparat PNS yang ada di Kota Bekasi yang masuk dalam ranah pengawasan Komisi 1,
itu kita awasi kinerjanya, kita lihat. Kalau tidak bagus kita panggil dan memang ya terbukti kita rekomendasikan untuk diganti. Nggak ada cerita, pokoknya kita suruh eval Pak Wali Kota, kita berikan rekomendasi untuk Pak Wali Kota mengevaluasi atau bila perlu mengganti. Harus mengganti pejabat yang tidak cakap dan tidak baik dari yang ada di masing-masing menjadi beban aja OPD-nya ya, menjadi beban ya. Beban dan menghambat. Ya, artinya pemberantasan korupsi yang ada juga ini juga bagian kita awasi. Kemudian anggaran-anggaran supaya juga efisiensi dan efektif ini juga menjadi pengawasan dari Komisi 1. Iya. Berarti menjadi tantangan tersendiri juga ya Pak? Maksudnya harus mengawasi semua yang terkait. Ya, Komisi 1 seninya gitu. Jadi kita ini memang melakukan pengawasan kinerja. Gitu. Ya, itu kinerja. Tapi teman-teman kita di Komisi 1 pimpinan, Bu Ketua, Pak Sekretaris, saya sendiri dan teman-teman anggota yang lainnya bahwa kita punya komitmen bahwa kita juga harus memberi contoh bahwa kita punya integritas yang baik supaya tidak adanya pejabat-pejabat yang nakal di sini, apalagi yang namanya korupsi. Kita dalam rapat kita dapat dengar pendapat atau rapat OPD, rapat komisi, ya kita sampaikan, kita awasi betul bagaimana serapan-serapan anggaran gitu ya bisa dijalankan sesuai program-program yang setiap OPD sampaikan ke kita gitu. Itu juga menjadi concern kita tuh, bagaimana clean government di Kota Bekasi. Bisa dan bisa transparan ke masyarakat juga ya Pak? Iya. Betul. Ya harus transparan juga. Berarti tantangan terbesar Komisi 1 dalam penegakan hukum seperti apa Pak? Ya, bila ada laporan masyarakat apalagi gitu ya, kita minta di proses hukum gitu. Di proses hukum dengan benar tentunya kita panggil dinas atau OPD yang mendapat laporan negatif gitu dari warga, coba kita klarifikasi agar berimbang gitu ya, kita klarifikasi, nggak langsung kita justifikasi gitu kan, tapi kita panggil kita coba klarifikasi, apabila memang terbukti tapi ya kita teruskan ke hukum kalau itu hal yang menyangkut pidana. Udah sampai dilaporkan ke pihak yang menangani itu bagian hukumnya langsung, apakah masih dikawal juga, diawasi juga sama Komisi 1? Ya, proses hukumnya seperti apa? Ya kita awasi, tentunya kita serahkan ke pemerintah Kota Bekasi sesuai aturan hukum di sana ya. Untuk selanjutnya ya kita serahkan ke yang berwajib yang bisa menangani hukum, karena kan DPRD ini kita kan juga bukan hakim, kita hanya bersinergi mengawasi gitu kan. Untuk hal-hal yang menyangkut pidana tentunya itu ranah-ranah polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi kita paling tidak sudah memberikan sebuah pemahaman bahwa jangan ada lagi korupsi yang ada di Kota Bekasi. Main-main sama mana ya Pak? Ya dipercaya sama rakyat ya, jalankan tugasnya dengan baik ya Pak. Iya, apalagi kita amanah rakyat ya. Betul, kan Bapak-bapak Dewan ini kan perpanjangan harapan kita lah, supaya dapat kota yang lebih baik. Ya, mau kemana lagi masyarakat juga mengadu, mengadu tentang adanya pelayanan atau yang tidak baik yang dilakukan, yang dia terima gitu ya. Betul, jadi harus benar-benar sesuai gitu kan, maksudnya apa yang kita ya nggak paham kan aturan-aturan birokrasi hukumnya ya, itulah kita berharap wakil rakyat kita yang kita pilih bisa menjadi wadah buat kita gitu kan, bisa mendapatkan segala sesuatunya lebih baik. Bidang pendidikan kan Pak, gitu kan, segala kesehatannya juga. Ya artinya keluhan-keluhan di masyarakat lah, di mana masyarakat tidak mendapat pelayanan terbaik dari OPD yang ya artinya dari pemerintahan Kota Bekasi, tentunya melalui dengan OPD yang masyarakat keluhkan. Ini nggak ada, ini artinya akan kita panggil. Oke, Bapak, menarik sekali ya Pak. Maksudnya banyak sekali masalah Komisi 1 dan komisi lainnya terkait untuk membenahi Kota Bekasi ini ya.
semua dari PKL, pengangguran, isu-isu, hoax, segala hal yang berkaitan dengan stabilitas kita ya sebagai masyarakat, Pak. Pak, di penutup podcast kita ini ada pesan nggak yang pengen Bapak sampaikan kepada saya mungkin sebagai warga Kota Bekasi, kepada teman-teman semua sebagai warga Kota Bekasi untuk bisa menjaga rumah kita ini dengan baik? Ya, tentunya sebagai wakil rakyat, ya, anggota DPRD juga ini harus pro rakyat. Jadi apapun program dari pemerintah Kota Bekasi, ya sebagai warga Kota Bekasi itu harus kita dukung, gitu ya. Tentunya program-program yang baik. Kalau program yang tidak baik, apalagi dilakukan dengan masing-masing dinas tidak sesuai dengan rencana kerja, ini pasti akan kita kritisi, gitu ya. Kita berharap bahwa masyarakat Kota Bekasi dan penyelenggara pemerintahan ya ini harus membuat artinya program-program kegiatan untuk masyarakat Kota Bekasi yang pro rakyat, kemudian menjalankan dengan penuh integritas, gitu ya. Jangan sampai banyak anggaran-anggaran yang ada dari APBD gitu, ini digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai ya, Pak. tempatnya, apalagi program sampai iya. korup, pejabat-pejabat nggak ada cerita kita di Kota Bekasi. Tentunya akan kita sesuai dengan misinya Pak Presiden kita ya, Pak. Iya. Jadi ya, pejabat juga harus menunjukkan integritas, komitmen juga untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melayani warga di Kota Bekasi, biar Kota Bekasi ini menjadi kota yang bagus. Keren, dan artinya sejahtera juga untuk rakyat ya, menikmati semua program-program ya. Kita anggota DPRD baik dari Komisi 1-4, insya Allah bisa menjalankan amanat rakyat ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, luar biasa, keren loh Pak. Kita udah sampai di akhir podcast nih Pak. Iya, terima kasih Mbak Indah. Iya, sama-sama Pak. Hadir gitu ya, sudah kita ngobrol-ngobrol bagaimana kita mengawal juga RPJMD kita sampai 2029 itu sesuai apa RPJMD yang Pak Wali Kota buat dana besar untuk Kota Bekasi. Oke, saya tutup ya Pak. Oke, kita udah sampai di penghujung diskusi kita dengan Bapak Rudi Heriansa, anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Beliau memaparkan banyak hal dan menjadi pesan penting juga buat kita warga Kota Bekasi, jangan cuma bisa mengkritisi aja semua kinerja kerja anggota DPR dan instansi yang terkait. Kita juga sebagai warga Kota Bekasi wajib menjaga lingkungan kita, terus mengawasi juga kinerja para dewan kita dan semua yang terkait di sini. Jadi semuanya harus bersinergi supaya dapat rumah yang harus mengawasi masyarakat dan memberikan solusi. Gitu loh. Jangan mengkritik tapi nggak menjaga juga, cuma bisa mengkritik. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya Fakta Hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indah undur diri. Merdeka. Merdeka, siap Bapak, makasih Pak.